Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah K3, dengan anggota Dimas Arfian, Budianto, Muhammad Fadli, Zarfan Afif Pratama, dan Ilham Rafdi Karami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan cara Amerika Serikat untuk menghadapi masa pandemi COVID-19. Ini latar belakangnya. Pada latar belakang infeksi virus corona ini disebut COVID-19 seperti yang kita tahu, dan pertama kali ditemukan di kota Cina, di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona ini merupakan SARS-CoV-2 yang menginfeksi orang-orang di Wuhan dan Cina, yang pada umumnya adalah varian yang merupakan turunan dari virus corona yang banyak ditemukan pada pasien COVID-19 di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. SARS-CoV-2 tipe A ini juga banyak ditemukan pada pasien COVID-19 di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan warga Amerika Serikat itu sendiri yang pernah menetap di Wuhan. Kementerian Kesehatan Amerika Serikat melaporkan sampai saat ini terdapat banyak sekali kasus COVID-19. Kebanyakan pasien berasal dari penumpang kapal Diamond Princess yang berhasil dievakuasi. Sementara itu, sisanya adalah warga Amerika Serikat yang terinfeksi COVID-19 di Wuhan, dan beberapa lainnya adalah warga Amerika yang baru pulang perjalanan dari China. Apa itu COVID-19 itu sendiri? Coronavirus itu adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus ini merupakan jenis baru yang ditemukan yang menyebabkan penyakit COVID-19. Berikut merupakan kebijakan negara Amerika Serikat untuk menghadapi masa pandemi ini. Yang pertama, menyiapkan dana, menyiapkan lokasi karantina, menyiapkan alat medis, membuat kebijakan, melakukan lockdown, keterbukaan data, dan menyiapkan vaksin. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan setelah ini. Oke, pemerintah Amerika Serikat telah menyiapkan dana untuk menekan kebijakan dana bantuan sebesar 2 triliun US dollar atau setara dengan 32.000 triliun rupiah untuk penanganan virus corona di Amerika. Berikut beberapa poin penting yang di-cover oleh dana tersebut. Yang pertama, bantuan langsung tunai. Kedua, bantuan pendidikan, bantuan untuk pengangguran, dana pinjaman usaha, dana bantuan untuk rumah sakit, dana bantuan untuk suplai makanan, evakuasi warga Amerika, dan bantuan untuk imigran, diplomat, dan sukarelawan. Pemerintah Amerika pun telah menyiapkan lokasi karantina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyetujui permintaan bantuan dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk menyediakan tempat penampungan sebagai dukungan bagi 1.000 orang yang mungkin harus dikarantina saat datang dari luar negeri. Pejabat kesehatan telah diminta Departemen Pertahanan untuk menyediakan beberapa fasilitas yang mampu menampung sedikitnya 250 orang dalam kamar pribadi sampai 29 Februari. Kemudian pemerintah AS telah menyiapkan alat medis. Berikut merupakan yang dipersiapkan oleh Amerika terkait alat medis. Yang pertama, menyiapkan dana. Yang kedua, membangun rumah sakit darurat. Yang ketiga, membangun stasiun medis darurat. Yang keempat, menyediakan masker dan alat pelindung diri. Yang kelima, melakukan tes antibodi massal. Yang terakhir, pemerintah Amerika Serikat itu
membuat peraturan baru seperti tempat umum ditutup, social distancing, penggunaan masker, meliburkan sementara sekolah, dan melarang event yang melibatkan lebih dari 250 orang. Adapun dampak-dampak kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Yang pertama, dampak kebijakan di rumah saja. Dampak ini berakibatkan unjuk rasa di salah satu negara bagian Michigan. Next. Kemudian, warga Amerika Serikat menyuntik disinfektan ke tubuhnya karena sarkasme Presiden Donald Trump. Hasil polling yang dilakukan oleh Reuters atau Ipsos, di mana dari hasil jajak pendapat yang dirilis pada Selasa, 28 April 2020, diketahui bahwa hampir semua orang yang disurvei tidak setuju dengan pernyataan Trump yang menyebut bahwa COVID-19 dapat diobati dengan menyuntikkan orang yang terinfeksi dengan pemutih atau disinfektan lainnya. Berikut merupakan statistik COVID-19 di USA. Next. Berikut merupakan poster COVID-19 dari kelompok 6. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.